Baik Bapak Ibu, peserta tes seleksi P3K tahun 2021 yang sekarang sedang menunggu hasil pengumuman tahap kedua. Ya, sembari Bapak Ibu menunggu hasil pengumuman tahap kedua, mari kita bahas sedikit mengenai sistem perankingan yang menentukan nanti Bapak Ibu apakah bisa mengisi formasi atau tidak. Nah, ini masih sama dengan yang tahap 1 Bapak Ibu ya. Juknis dari seleksi kompetensi tahap 2 ini adalah menggunakan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini jelas bagaimana teknis pelaksanaan di tahap kedua. Kemudian mengacu pada sistem ambang batas ya, ini ada Kemenpan RB nomor 1127. Kemudian karena kemarin di teknis di tahap 1 banyak sekali yang mengalami tidak memenuhi passing grade alias gugur, maka diberlakukan ambang batas dengan 3 kategori. Ini ada di Kemenpan RB 1169. Nah, sekarang karena tidak ada lagi Kemenpan RB ataupun Permenpan RB yang terbaru mengenai aturan tes seleksi P3K tahap 2 ini, maka ini masih menggunakan yang tahap 1 kemarin. Karena ada yang membuat pernyataan katanya berbeda. Tidak berbeda, sama. Cuma perbedaannya sekarang tidak ada sekolah induk dan non induk. Ya, Bapak Ibu bersaing secara bebas atau tarung bebas. Nah, kita lihat sistem penentuan yang akan menempati formasi atau tidak. Nanti apakah akan di-ranking berdasarkan skor tertinggi di antara para pesaing atau menggunakan ambang batas kategori 1, 2, dan 3. Ya, kedua-duanya dipakai Bapak Ibu. Ini sudah jelas ya di diktum ke-8 pada Kemenpan RB 1169. Nah, ini berurut ya. Lulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan ini. Ya, terhadap seluruh peserta diberikan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Artinya, kalau di sekolah tersebut ada yang memenuhi ambang batas kategori 1, maka akan diambil peringkat terbaik dari peserta yang memenuhi ambang batas kategori 1 tersebut. Kalau misalnya ada 2 peserta yang memenuhi kategori 1 yang dibutuhkan cuma 1, maka nanti dilihat skor akhirnya siapa yang lebih tinggi, itulah yang akan diambil. Nah, kalau misalnya di sekolah tersebut tidak ada yang memenuhi ambang batas kategori 1, maka akan diberikan kepada peserta yang memenuhi ambang batas kategori 2. Untuk kategori 2 ini diberikan kepada peserta yang berumur 50 tahun ke atas. Nah, kalau misalnya ada 2 peserta yang memenuhi P2, maka nanti juga sama akan diambil siapa yang skornya paling tinggi di antara P2 itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya tidak ada yang memenuhi kategori 1 dan kategori 2, barulah nanti akan diberikan kepada peserta yang memenuhi ambang batas kategori 3. Nah, jika ada 3 peserta yang memenuhi ambang batas kategori 3, maka nanti akan dilihat siapa skor yang paling tinggi di antara ketiganya itu. Itulah yang nanti akan diambil kalau misalnya memerlukan 1. Nah, ini biar jelas dulu Bapak Ibu, biar nanti ketika pengumuman Bapak Ibu tidak ada yang merasakan kecewa jika ternyata skor Bapak Ibu lebih tinggi daripada pesaingnya, tetapi justru pesaingnya yang lolos dan menempati formasi. Nah, ini sudah diberlakukan di tahap 1 kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, saya contohkan 1. Ini ada skor totalnya 444, kemudian yang di bawahnya 497. Kalau kita lihat dari jumlah skor, kan jelas 497 lebih besar. Tetapi ketika di sistem perankingan, 44 inilah yang berada di atas. Kenapa? Karena dia memenuhi P2. Bagaimana dia memenuhi P2 dan bagaimana cara menghitung afirmasi, menghitung skor akhir, Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya. Nanti juga saya akan cantumkan linknya di sini. Nah, di sini saya akan membahas cuma skema perankingannya, yang siapa yang berhak lolos. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti saya akan bawa ke tabel Excel ini skor-skornya ya. Ini sudah sama ya. Ini afirmasinya B ya, afirmasinya B yaitu umur, berarti 75 poin. Nanti saya akan jelaskan di Excelnya. Kemudian saya akan perlihatkan lagi Bapak Ibu, ini untuk yang di sekolah lain. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Untuk peserta yang 484, 495 ini. 495 kalau kita lihat kan jelas lebih tinggi dari 484 jumlah skornya. Tetapi
ternyata 484 yang berada di urutan nomor 2 karena dia P2. Nah, bagaimana nanti sistem penentuannya? Kenapa dia P1, kenapa dia P2 dan P3? Nanti saya akan jelaskan di sini. Kemudian yang lagi satu saya akan perlihatkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini 487 dan 491. Kalau kita lihat skornya 491 kan lebih tinggi daripada 487. Tetapi justru yang 491 ini TR, tidak lulus. Yang 487 ini memenuhi ambang batas kategori 3. Ya, ini sudah saya bawa ke tabel Excel ini, semua skor-skor tadi yang diperoleh. Baik, sekarang kita bahas di sini ya Bapak Ibu di Excelnya ini. Nah, ini adalah yang tadi saya ambil datanya itu adalah semua jurusan PGSD, guru kelas. Di mana Bapak Ibu harus pahami dulu ambang batas passing grade dari kategori 1, kategori 2 dan kategori 3, P1, P2 dan P3. Di mana untuk PGSD teknisnya itu yang memenuhi ambang batas kategori 1 adalah 320. Kemudian untuk kategori 2 yang berumur 50 tahun ke atas itu 0, tidak ada passing grade. Dan kategori 3 itu adalah 270. Ini pengurangan 50 poin. Kemudian mansosnya kategori 1 130, kategori 2 110, kategori 3 130. Kemudian wawancaranya untuk kategori 1 24, kategori 2 diberikan 20, kategori 3 lagi 24. Nah, berarti ini diberikan keistimewaan untuk yang 50 tahun ke atas ya. Oke, sekarang kita kembali ke Excelnya ini. Nah, untuk namanya saya namakan saja Sembara Peredaran Basil ya. Nah, skor yang tadi hasil pengumuman tahap 1 sudah saya bawa ke sini. Yang pertama ini mendapatkan skor murni 165. Tadi keterangan afirmasinya kan B, berarti dia mendapatkan afirmasi umur sebesar 75 poin. Sehingga kalau dijumlah skor akhir teknisnya menjadi 240. Mansosnya itu 169, wawancaranya 35. Sehingga kalau ditotal menjadi 444. Kita lihat bagaimana caranya menentukan kenapa dia di sini P2, Bapak Ibu. Kita lihat ambang batas kategori 1 untuk PGSD adalah 320. Kita lihat di skor akhir teknisnya 240. Ini kan masih kurang dari 320. Sehingga tidak memenuhi ambang batas kategori 1. Nah, kita lihat mensos dan wawancaranya memenuhi ambang batas kategori 1 ya. Memenuhi, tetapi ini yang tidak memenuhi. Sehingga kalau dilihat dari keterangan P2 ini, kelihatan bahwa Bapak ini berumur 50 tahun ke atas. Kalau Bapak ini berumur di bawah 50 tahun, maka nanti ini tidak akan memenuhi passing grade. Karena kategori 3 itu adalah 270. Nah, bersyukur Bapak ini berumur 50 tahun ke atas. Sehingga P2. Kemudian yang di bawahnya, skor murni untuk teknisnya itu adalah 285, kan lebih tinggi. Tapi tidak mendapatkan afirmasi apa-apa. Nah, sehingga skor akhir teknisnya tetap 285. Mansosnya 182, wawancaranya 30. Sehingga kalau ditotal menjadi 497. Ini kan kalau di ranking kan lebih besar 497. Tetapi kita lihat, karena yang nomor 2 ini ya tidak mendapatkan afirmasi apa-apa, berarti ini sudah jelas dia pasti sudah di bawah 35 tahun. Ya. Di bawah 35 tahun kan sudah pasti nanti tidak akan memakai kategori 2 karena kategori 2 ini dikhususkan untuk yang 50 tahun ke atas. Nah, sekarang kita lihat skor akhir teknisnya. 285 kan masih kurang dari 320 karena PGSD kategori 1-nya itu adalah 320, berarti tidak memenuhi passing grade kategori 1. Sekarang karena di K2 juga tidak memenuhi karena bukan berumur 50 tahun ke atas, maka kita lihat di kategori 3. Teknis kategori 3 kan 270. Nah, berarti sekarang terpenuhi passing grade-nya. Karena ini sebesar 285. Ingat, pemenuhan passing grade itu adalah ini, skor akhir teknis nanti yang dipakai setelah mendapatkan afirmasi. Kebetulan ini tidak mendapatkan afirmasi sehingga masih sama dengan skor teknis murninya. Nah, sehingga yang nomor 2 ini berada di ambang batas kategori 3, P3, walaupun jumlah skornya lebih tinggi. Nah, itu nanti sistem rankingnya Bapak Ibu. Diurut nanti, siapa yang P1, dia yang lebih di atas. Kalau P1 dengan P1, nanti dilihat jumlah skor yang lebih tinggi.
Setelah tidak ada, karena di sini adalah P1, berarti yang paling atas ini adalah P2, baru diurut P3. Nah, ini kebetulan yang nomor 3 ini karena skor akhir teknisnya cuma 120, tidak memenuhi ambang batas ketiganya ini, sehingga ini TL. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan saya tadi ambil dari 3 sekolah ya. Nah, sekarang kalau yang di sini, yang di sekolah yang pertama ini, ya jelas kalau misalnya formasinya cuma ada 1, berarti yang menempati formasi adalah yang ini, yang P2, yang nomor urut 1 ini, yang peringkat pertama. Kalau formasinya ada 2 di sekolah ini, ya P3 ini juga nanti akan menempati formasi, berarti ada kedua-duanya lolos. Kalau formasinya ada 3, apakah yang ketiga ini lolos? Tidak, karena dia TL, tidak lolos ya, tidak memenuhi ambang batas kategori 1 sampai 3. Tetap nanti kalau 3 formasi misalnya di sekolah ini, maka akan ada 1 formasi kosong yang diperebutkan di tahap berikutnya. Oke, kemudian yang ini untuk di sekolah yang nomor 2 ini ya, yang di bawah ini, skor teknis murninya 320. Ini tidak mendapatkan afirmasi apa-apa, sehingga skor akhir teknisnya tetap 320. Mansosnya 188, wawancaranya 35, sehingga kalau total menjadi 543. Nah, sekarang kita lihat teknis untuk kategori 1 itu kan 320. Berarti skor yang diperoleh oleh peserta ini sudah mencapai ambang batas kategori 1. Sehingga di sini keterangannya dia adalah P1. Kemudian yang nomor 2 ini adalah 210 skor murninya untuk teknis. Nah, di sini karena mendapatkan tambahan afirmasi umur sebesar 75 poin, sehingga skor teknisnya ya, skor akhirnya menjadi 285. Oke, 285 ya. Nah, mansos dan wawancaranya memenuhi passing grade, sehingga kalau di total skornya menjadi 484. Karena ini juga sama ya, kebetulan Bapak ini berarti berumur 50 tahun ke atas, sehingga di sini P2. Ini saya ambil datanya dari hasil seleksi tahap 1 kemarin. Sini keterangannya P2. Nah, kalau misalnya Bapak ini berumur di bawah 50 tahun ke atas, maka nanti keterangannya di sini adalah P3. Ya, karena dia memenuhi ambang batas kategori 3. Tapi karena berumur di atas 50 tahun, maka memenuhi kategori 2 ini, sehingga P2. Kemudian yang peserta nomor 3 ini 285 skor teknis murninya, tidak mendapat afirmasi apa-apa, berarti 285. Mansos dan wawancara yang memenuhi passing grade, sehingga total skornya menjadi 495. Kelihatan di sini, Bapak ini berumur di bawah 50 tahun, sehingga bukan kategori 2. Kategori 1 kan sudah tidak terpenuhi ambang batasnya, karena lebih kecil dari 320. Nah, Pi memenuhi ambang batas kategori 3, karena kategori 3 kan cuma 270, ini 285, sehingga ini P3. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita lihat dari total skor akhirnya, yang 484 ini lebih kecil dari 495, tetapi ini berada di atas. Karena apa? Ya, dia diurut dulu berdasarkan kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Baru nanti kalau misalnya ada peserta yang sama-sama P1, atau sama-sama P2, atau sama-sama P3, baru nanti di ranking skor akhirnya siapa yang lebih tinggi. Kalau misalnya di sini cuma ada 1 formasi, ya berarti P1 ini yang lolos menempati formasi. Kalau ada 2, ya nanti P2-nya juga ikut lolos. Itu ada 2. Kalau ada 3 formasi, ya berarti semuanya akan lolos dan menempati formasi. Nah, ini sistem urutannya. Kemudian di sekolah yang ketiga, nah ini kebetulan sekarang sama-sama P3 ya. Kita lihat dulu. 235 murninya, ini skor akhir teknisnya 310 karena mendapat afirmasi umur 75. Mansos dan wawancara memenuhi passing grade, total skornya 515. Ini masuk dalam kategori 3. Berarti kelihatan di sini bahwa peserta ini berumur di bawah 50 tahun. Kalau peserta ini berumur di atas 50 tahun, berarti dia akan masuk nanti di kategori 2, P2. Nah, ini P3. Saya sama juga ambil datanya ini dari hasil tahap 1 kemarin. Kemudian yang peserta kedua 275 tanpa afirmasi apa-apa, tetap teknisi 275, mansos dan wawancara yang memenuhi passing grade. Kalau dijumlah skor totalnya menjadi 487. Nah, kita lihat di sini 275. Tidak memenuhi ambang batas kategori 1, bukan berumur 50 tahun ke atas, sehingga bukan P1, bukan P2. Nah, kita lihat di P3, kategori 3, passing grade-nya terpenuhi. Karena ini 275. Sehingga di sini keterangannya P3. Nah, sekarang peserta yang 3 265, skor akhir teknisnya tetap 265, mansos dan wawancara memenuhi passing grade.
Ini 491. Kalau kita lihat skor akhirnya kan 491 lebih besar dari 487. Tetapi di rankingannya ini menjadi di bawah. Karena kenapa? Ini tidak lulus itu TL. Skor akhir rankingsnya 265. Tidak memenuhi ambang batas kategori 1, tidak memenuhi ambang batas kategori 2. Karena apa? Bukan peserta yang berumur 50 tahun ke atas. Kalau peserta berumur 50 tahun ke atas, maka nanti akan seperti ini dia, P2. Ini kan cuma 240. Bukan juga memenuhi ambang batas kategori 3 karena masih kurang 5 poin daripada ambang batas kategori 3. Sehingga ini TL. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya ini ada cuma satu formasi yang dibutuhkan, maka yang paling atas inilah yang akan nanti menempati formasi di sana. Kalau ada dua, ya ambil yang nomor 2 ini. Nah, itu kalau misalnya masing-masing split. Nah, sekarang kalau misalkan ini semuanya bersaing di satu sekolah, ada 9 peserta ini bersaing di sekolah, maka siapakah nanti akan menduduki peringkat paling tinggi? Kita lihat sama-sama. Ya jelas, urutan pertama itu adalah P1, karena di sini kebetulan yang P1 cuma ada satu, sehingga yang nanti di peringkat paling atas itu adalah ini nomor 1, P1. Kemudian berikutnya siapa yang peringkat kedua? Kita lihat ada berapa P2 di sini, karena urutannya kan P1, baru P2, baru P3. P2 ada 2 ya. Nah, kalau P2 ada 2, baru kita lihat siapa yang skornya paling lebih tinggi. Ini 444, ini 484. Berarti inilah yang nanti akan menempati urutan nomor 2. Jadi ini nomor 3. Nah, begitu sistemnya Bapak Ibu. Kemudian P3. Nah, di P3 sini ada 4. Nah, karena sama-sama P3 barulah di ranking berdasarkan jumlah skor akhirnya. Ini 497, ini 495, ini 515. Ya, jelas 515 paling tinggi. Jadi ini urutan keempat. Kemudian 497 urutan kelima. Baru setelah 497 495 urutan ke-6. Barulah P3 yang 487 urutan ke-7. Nah, ini TL ini walaupun tidak memenuhi ambang batas dari 1 sampai 3, tetapi kalau di sistem ranking kan tetap siapa yang lebih di atas di antara TL ini ya. Dilihat skor akhirnya siapa yang lebih tinggi ya. Ini 319, ini 491, berarti ini yang lebih tinggi ya. Kalau kita urut berarti ini nomor 8, ini nomor 9. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa menentukan sistem rankingan untuk mengetahui apakah nanti Bapak Ibu perlu melakukan sanggahan atau tidak ya. Ini dasarnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.